tetap sehat. Untuk konten kali ini, saya ingin melanjutkan sesi tanya jawab dari konten sebelumnya. Oke, kita akan mulai. Kita sekarang menuju ke pertanyaan nomor 9. Pertanyaan ke-9. Ketika lomba, apakah boleh murai batu dikasih ekstra madu? Gini, jujur saya belum pernah ya murai batu dikasih ekstra madu ya. Karena madu itu biasanya itu diberikan kepada burung cucak hijau. Itu aja, kalau kelebihan itu dia akan rontok. Kalau ini usul saya, jangan ya, jangan mencoba-coba diberikan madu untuk murai batu pada saat lomba. Tetapi kalau sahabat kicauania mau mencoba sedikit pun ya terserah, cuma saya tidak menganjurkan. Terus kita pertanyaan ke-10. Pertanyaan ke-10. Apa perbedaan vitamin versus doping? Gini, perbedaan vitamin dan doping. Kalau vitamin itu diberikan hanya tiap minggu. Ya, tiap minggu diberikan sekali di hari Senin atau di hari Kamis. Tetapi kalau doping itu biasanya aturannya itu diberikan 3 hari sebelum lomba. Mungkin Kamis, Jumat, Sabtu dikasih doping. Banyak sih obat dari apa yang mencoba memberikan doping supaya staminanya lebih bagus, lagunya bisa keluar, nafasnya bisa panjang. Biasanya di doping itu pasti kata-katanya seperti itu. Oke, kita pertanyaan ke-11. Pertanyaan 11. Apakah penggunaan vitamin bisa membuat ketergantungan dan umur burung menjadi tidak panjang? Saya kira itu enggak ya. Kalau menurut saya enggak. Kalau misalnya penggunaan vitamin membuat ketergantungan dan umur burung menjadi tidak panjang, itu yang selama ini kita manusia, apalagi pada saat kondisi COVID-19 seperti ini, kita minum vitamin, apakah umur kita pendek? Kan ya enggak. Vitamin itu membuat kita menjadi sehat, menjadi stamina kita menjadi lebih kuat. Tergantung minumnya juga jangan terlalu over. Ikuti aturan petunjuk dari vitamin itu. Misalnya hanya diperbolehkan sehari 1 kapsul saja, 500 mili, ya kita ikuti anjuran itu. Kalau kita harus minumnya sehari 2000 mili, ya itu saya nggak tahu. Akhirnya sampai menjadi seperti apa gitu. Oke, kita pertanyaan ke-12. Pertanyaan 12. Bagaimana bisa disimpulkan vitamin belum tentu cocok untuk burung karena mengacu pada density level yang sama? Kalau vitamin menurut saya semua untuk burung itu tetap bagus. Tergantung pemberiannya, jangan terlalu over. Misalnya seminggu sekali kita kasih vitamin itu burung untuk jaga stamina, itu pasti nggak masalah dan itu juga menurut saya pasti cocok juga. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan nomor 13. Pertanyaan 13. Bagaimana mengatasi murai batu yang tidak suka dengan kroto? Lalu bagaimana tips dok tentang set harian dan saat lomba? Begini, kalau murai batu tidak suka dengan kroto, ya kita mainnya hanya cuma di jangkrik saja. Kita mainnya di jangkrik. Tetapi saya juga pernah punya murai batu, ya dulu namanya pendekar. Dia tidak suka dengan kroto, tapi dicoba harian itu tetap dicoba dikasih kroto. Cara ngasih krotonya adalah apa? Ditaruhkan di tempat furnya. Di tempat furnya taruhkan dikit. Nanti lama-lama dia mencoba untuk makan. Karena begitu dia makan jangkrik habis, dia pasti akan makan fur. Nah, dia begitu makan fur, dia ngambil situ, dia ada krotonya. Pelan-pelan, lama-lama juga dia akan terbiasa dengan untuk memakan kroto. Oke, sekarang pertanyaan ke-14. Pertanyaan 14. Bagaimana cara mengenali karakter murai batu untuk pemula? Nah, ini yang bingung juga saya ini ya. Bagaimana cara mengenali karakter murai batu untuk pemula? Ya sekarang begini aja. Kamu kalau ada orang nawarin murai batu, walaupun itu masih anakan ya, harga murah, gacor, lagunya bagus, ya dibeli saja. Itu aja. Saya juga ada, kalau orang nawarin seperti itu ya tak beli. Misalnya murai ternakan itu biasa kan harga 3.500 atau 4.000 atau 5.000. Ada orang nawari, ini loh ada murai batu, lagunya bagus, gacor,
posturnya juga bagus, mintanya 2.500 atau 2.000, ya dibeli aja. Pasti nggak akan rugi juga kalau nanti di kemudian hari akan dijual. Oke, pertanyaan nomor 15. Pertanyaan 15. Apakah Mr. Dong hanya akan merawat burung yang sudah tampil? Pernah tidak merawat burung dari nol? Sebetulnya murai batu yang setelah mabung itu kalau saya dikatakan itu perawatan dari nol juga. Ya, tetapi kalau pertanyaan di sini mungkin berpikirnya saya pernah nggak merawat murai batu yang dari nol. Jujur, selama kemarin-kemarin ini saya tidak pernah. Tetapi sekarang kedepannya ini, karena saya juga ternak, anakan juga sudah mulai keluar, saya akan mencoba tak rawat dari nol. Mulai dari dia makannya, masterannya, dan vitamin juga saya akan berikan. Saya akan melihat hasilnya seperti apa kalau itu dari ternakan saya sendiri. Oke. Pertanyaan ke-16. Mengapa Mr. Dong suka mengkoleksi sangkar ukir? Apakah sampai saat ini sangkar-sangkar tersebut masih digunakan? Dan bagaimana cara merawat sangkar ukir tersebut? Begini, saya suka sekali memang koleksi sangkar ukir. Ya, sekarang ini pun mungkin jarang ya digunakan. Tapi juga kalau pas saat ada satu event yang tidak harus menuntut penggunaan sangkar ini, ya saya gunakan. Kalau untuk perawatannya, ya cuma tiap 1 bulan atau 2 bulan sekali sangkar itu dikeluarkan, dibersihkan, disikat, pakai kuas gitu ya, disikat, dibersihin, pakai nanti banyak kan, banyak apa ya, banyak obat-obat yang bisa untuk membersihkan sangkar itu supaya tetap kelihatan mengkilat atau tetap apa. Itu saya lakukan supaya sangkar itu tetap bagus dan bisa saya pajang di ruang tamu atau bagaimana gitu. Saya kira itu. Terus sekarang pertanyaan ke-17 adalah pertanyaan yang terakhir. Bisa dibacakan mungkin? Ya, baik Bu. Salam Wijamania Om Andi Dong. Pertama-tama saya ucapkan tetap sehat ya Om Andi. Begini Om, ini ada yang mau saya tanyakan. Dulu kalau tidak salah Om Andi Dong pernah jadi ketua pelaksana di lomba Presiden Cup ya, yang ke-1 dan kedua kalau nggak salah. Tips-tipsnya apa sih Om supaya lomba burung berhasil, biar para panitia atau teman-teman organizer bisa mengetahuinya. Tapi ini yang jelas versi dari Om Andi ya Om. Ya begitu saja Om, silakan. Oke, terima kasih pertanyaan itu ya. Memang saya pernah diminta oleh satu organizer yang itu namanya BNR. Waktu itu saya pernah dipanggil, saya ikut di grup BNR waktu itu menjadi ketua pelaksana Presiden Cup yang pertama dan kedua. Kalau menurut saya satu lomba yang dikatakan berhasil ya itu bukan dari yang pertama, bukan dari pesertanya yang banyak ya, yang kedua bukan dari hadiahnya yang mewah, misalnya hadiah mobil, hadiah rumah. Nggak tahu sekarang mungkin hadiah rumah, nanti kalau siapa tahu mungkin ada nanti hadiahnya gede, sepeda motor, apa-apa dan macam-macam hadiahnya. Pendaftaran murah, hadiah duitnya gede. Ya. Lokasinya bagus, tempatnya indah. Kalau saya bukan itu. Ya. Saya selalu berkata waktu itu kepada seluruh pengurus organizer BNR juga waktu itu, saya berkata bahwa satu lomba yang berhasil itu adalah penjuriannya yang bagus. Itu yang menurut saya yang didambakan oleh semua kicomania di Indonesia. Saya pun pernah menjadi pemain burung. Sampai hari ini pun juga saya menjadi pemain burung. Saya kalau di lomba, saya nggak akan lihat, oh hadiahnya gede, wah apa. Saya puasnya itu kalau apa? Penjuriannya benar-benar bagus. Itu yang diharapkan sebetulnya oleh seluruh kicomania. Gimana supaya menjadi
penjuriannya menjadi bagus? Sebetulnya gini ya, saya dulu pernah pada saat waktu saya di BNR, saya dimintai tolong oleh salah satu panitia lomba waktu itu oleh Royal Cup, ya Royal Cup kalau nggak salah, oleh Royal Cup. Dan waktu itu ketua pelaksananya kalau nggak salah ya, namanya Yamani. Dia bilang sama saya, "Di, tolong aku dipilihin juri supaya bisa menghasilkan hasil lomba yang bagus." Saya bilang sama Yamani, "Ya udah nggak apa-apa." Kebetulan waktu itu saya di BNR sebagai divisi penjurian. Saya bilang sama teman saya itu, "Tetapi biayanya mahal loh ya." Nah, oke, nggak masalah. Jadi begini, contoh begini, misalnya ada lomba di Jakarta, saya tidak akan memakai juri-juri Jakarta. Saya pakai juri Bandung, luar pulau, Surabaya, Jogja, Semarang, dan macam-macam. Tetapi saya tidak memakai juri Jakarta waktu itu. Akhirnya lomba berjalan dengan bagus, selesainya juga dengan bagus, tidak ada komplain, dan panitia waktu itu untung. Nah itulah kalau saya bilang ya, karena terus terang ya, sekarang saya tidak menyebutkan organizer apa saja, saya nggak menyebutkan. Ya, saya juga tidak fanatik ke organizer apa aja juga. Cuma yang diharapkan di sini adalah penjurian yang bagus itu, penjurian yang benar-benar itu nggak gampang. Pada saat saya waktu menjadi divisi penjurian di BNR, saya pernah bilang kepada juri-juri saya, "Kamu boleh, nggak masalah, gitu loh. Kamu sekarang misalnya mau bela teman kamu, mau bela negara kamu, misalnya ada juri dari Surabaya, ada kontestan yang dari Surabaya juga ikut, boleh dibela boleh. Cuma kalau posisinya 11-12, misalnya ada burung ini gantangan 17 dan gantangan 20, dia lihat sama-sama bagus dan dia berhak untuk menjadi juara 1. Tapi kamu bisa lihat, jurinya bisa lihat, oh gantangan 20 nih punya temanku, punya sahabatku itu, mungkin punya kakaknya istriku atau adiknya istriku atau apa atau apa. Wes tak juara ini aja, nggak masalah." Saya bilang kepada juri-juri saya, nggak masalah, silahkan aja boleh. Cuma jangan yang kira-kira jauh banget, masuk nominasi aja belum tentu, malah dikasih nominasi, udah gitu dikasih A. Banyak kejadian seperti itu yang terjadi sampai saat ini. Ya, cuma saya tidak bisa ambil urusan apa-apa ya, itu urusan organizer masing-masing. Jadi saya tidak mau terlalu masuk, terlalu campur di situ, nggak mau saya. Karena pikir saya juga begini ya, prinsip saya juga, kamu protes, misalnya ada Kicomania, dia protes, dia ngotot sampai apapun juga, nggak akan merubah hasil. Lomba juga sudah selesai. Dan juga satu hal yang perlu ditekankan di sini, juri juga kadang-kadang tidak salah. Kicomania juga kadang-kadang salah. Kicomania ini sering menjanjikan ke juri, nanti kalau juara kamu tak kasih, nanti kalau ini kamu tak kasih. Bahkan ada yang pernah dulu hadiah 5 juta dia berani kasih lebih, nanti tak janjiin ini itu dan ini dan itu. Nah sebetulnya juga ayo sekarang saya menghimbau kepada juri-juri, bertugaslah dengan baik untuk event organizer apa aja. Dan saya juga menghimbau kepada para teman-teman, para sahabat Kicomania, menjadilah pemain yang baik juga. Ya, kalah menang itu adalah sama aja. Yang penting kita silaturahmi, kita bertemu, kita berbagi pengalaman. Saya kira untuk konten kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu.
Dan saya akan tetap sampaikan kepada teman-teman semua, tetap sehat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Salam Kicomania, tetap sehat.